Tapi bak jatuh ditimpa tangga, Jessica Iskandar bahkan sekarang ini harus pucuk dicinta bukan ulam yang tiba. Transferan uang yang dibuktikan dengan struk yang dikirimkan ternyata adalah struk palsu dan diketahui setelah beberapa kali pengiriman. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jessica Iskandar, bak jatuh tertimpa tangga. Dia dituntut hingga puluhan miliar oleh lawan hukumnya, seseorang yang dia kenal dan berteman, sebut saja S, yang mengakibatkan Jessica Iskandar mengalami kerugian bisnis hingga puluhan miliar juga. Tapi yang menarik adalah saat S ini menuntut balik, Jessica Iskandar ternyata melakukan satu langkah yang saya kira ini cukup cerdas. Apa itu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kasus One Prestasi dan dugaan penipuan pemalsuan struk transfer ini dituduhkan oleh Jessica Iskandar kepada mantan rekan bisnisnya yang bernama S. Dan ternyata S di sini tidak tinggal diam, menuntut balik Jessica Iskandar karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik yang masuk ke dalam ranah Undang-Undang ITE. Betul atau tidaknya ini belum bisa diselidiki karena masih berupa somasi yang kalau tidak ini ditanggapi akan menjadi sebuah laporan polisi. Dan sesuatu yang saya pikir ini sudah ujung dari kasus, ternyata kemarin itu bahkan belum dimulai. Apakah betul Jessica Iskandar di sini melakukan pencemaran nama baik? Saya pikir ini sesuatu yang sifatnya juga karet ya. Karena saat dia mengatakan dan menyebut nama, Jessica Iskandar di sini memang sudah melalui banyak proses yang akhirnya mengharuskan dia harus membuka identitas karena dianggap tidak adanya sebuah itikat dari orang yang dianggap merugikan ini tadi. Sayang sekali ini dilakukan di sebuah konten dan terus kemudian orang-orang mengetahui ini. Dan memang hal ini bisa dijadikan sebuah delik hukum yang baru. Sehingga kalau menurut saya apa yang dilaporkan ini sesuatu yang juga dalam hukum ITE ini bisa dikenakan. Tapi terus mau bagaimana saat kita menganggap bahwa sudah dicurangi dalam sebuah bisnis, One Prestasi, dan berpikir bahwa pembicaraan secara kekeluargaan sudah tidak mungkin untuk dilakukan, maka inilah yang terus kemudian terjadi. Tapi bak jatuh ditimpa tangga, Jessica Iskandar bahkan sekarang ini harus merelakan beberapa rumahnya untuk dijual atau dikontrakkan. Bahkan dia memilih kalau ternyata bisa dijual, dia akan lepaskan rumah-rumah itu tadi. Hal ini memang betul adanya dan saya lihat terjadi karena dia sekarang pun tidak akan bisa memperoleh pundi-pundi rupiah yang biasa dia dapatkan karena keputusannya berpindah ke Pulau Dewata, yang otomatis pekerjaan syuting yang banyak dilakukan di Jakarta ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Dan ini pasti akan diamini oleh orang-orang yang ada di industri serupa seperti saya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Bahkan saat dia datang dan terus kemudian menikah bersama suaminya dan memulai bisnis ini, dia berharap bahwa bisnis inilah yang akan menjadi pengganti, dan mungkin bisnis ini jugalah yang kemudian menjadi alasan dia mau berpindah ke Pulau Dewata. Tapi ternyata pucuk dicinta bukan ulam yang tiba. Transferan uang yang dibuktikan dengan struk yang dikirimkan ternyata adalah struk palsu dan diketahui setelah beberapa kali pengiriman. Apakah ini kelalaian atau memang sangat percayanya Jessica Iskandar dengan S ini tadi? Kalau yang saya lihat ini semua adalah karena kepercayaan, sehingga Jessica Iskandar menganggap bahwa apa yang dilakukan ini tidak mungkin melakukan hal yang didugakan ini tadi. Dan walaupun akhirnya saat S ini melakukan sebuah tindakan hukum, mungkin secara tidak langsung dia mengakui apa yang dituduhkan oleh Jessica Iskandar kepada S ini tadi. Ini memang ironi, tapi juga terus kemudian menjadi miris saat kejadiannya seperti sekarang ini. Tapi terus kemudian
Yang saya pikir Jessica Iskandar ini akan bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Dia melakukan sesuatu yang cerdas. Dia menyapa, dia mengajak berbicara S melalui sosial medianya yang diikuti oleh 30 juta orang. For your info, penduduk Indonesia 270 juta. Artinya 1/9 dari penduduk Indonesia ini langsung melihat wajah S yang disebutkan oleh Jessica Iskandar. Apakah ini bukan merupakan doxing atau pelanggaran hukum juga? Saya lihat sih ini bukan, karena dia tidak mendisclose informasi pribadi yang dimiliki. Dia bahkan tidak menyebutkan alamat, nomor identitas dan sebagainya. Dan karena mereka ini berteman, maka wajar jika dia menyapa temannya dan mengucapkannya pun dengan kata-kata yang sopan. Tetap dalam koridor hukum, tapi seluruh Indonesia akhirnya mengetahui seperti apa wajah S ini dan bahkan istrinya. Dan saat ini terjadi, saya pikir kejadiannya menjadi seimbang lagi. Kita belum akan melihat siapa yang akan memenangkan perang urat syaraf ini. Tapi yang pasti jika S di sini tidak segera menyelesaikan dan malah akan menyerang balik dengan caranya sekarang ini, saya kira dialah yang akan mengalami kerugian yang lebih besar. Karena meskipun Jessica Iskandar saat ini kehilangan hartanya, di-follow oleh 30 juta orang dan dikenal oleh 240 juta yang lainnya, ini akan memberikan Jessica Iskandar kesempatan yang tidak harus mulai dari nol. Tapi bayangkan jika S di sini tidak segera menyelesaikan, maka tidak ada satu tempat pun saya kira di Indonesia ini di mana dia akan bisa berbisnis lagi. Dan untuk kalian semua, teruslah berhati-hati dan tetap bisa memilah, mencari tahu informasi dari modus-modus yang terjadi di sekitar kita, agar kita tidak menjadi target penipuan dan dimanfaatkan kelemahannya. Karena belajar dari kasus ini, hal seperti ini terjadi banyak di sekitar kita. Terima kasih untuk kalian yang terus mengikuti channel saya. Semoga kita selalu dilindungi dari kejadian seperti ini. Dan simpati saya untuk Jessica Iskandar, suami dan anak-anaknya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam. Thank you.